Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang teori relativitas. Namun sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa menurut fisika klasik yang namanya besaran panjang, massa, dan waktu itu bersifat konstan atau tetap. Tapi pada kenyataannya hal ini tidaklah konstan alias bisa berubah jika terdapat benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Misalnya dalam gambar ini roket yang mampu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka untuk perhitungan panjang, massa, dan waktu harus memperhatikan besar kecepatannya. Contoh aplikasi lain dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan teori relativitas, yaitu GPS, yang mengharuskan terdapat faktor koreksi untuk perhitungan waktunya, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendalami materi teori relativitas ini, harapan saya untuk bisa menonton video ini hingga berakhir. Video ini saya upload ke channel YouTube saya dengan nama channel Video Helmi. Silakan teman-teman bisa mencarinya. Dan jika menyukai video ini silahkan subscribe guna mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Oke ya, kita masuk ke materi awal dengan materi relativitas. Pengertiannya, relativitas itu adalah bergantung pada kerangka acuan atau pengamat. Sama halnya ketika saya menilai cewek, ada cewek tersebut cantik menurut saya, tapi belum tentu cantik menurut orang lain. Jadi cantik seseorang itu relatif tergantung siapa yang menilai. Oke ya, itu yang dimaksud dalam relativitas atau relatif, bergantung pada pengamat. Oke, kita lanjutkan. Teori relativitas ini muncul karena keterbatasan teori fisika klasik. Jadi teman-teman juga perlu tahu dalam fisika itu ada dua bagian, fisika klasik dan fisika modern. Kalau fisika klasik, tokoh sentralnya itu adalah Newton. Kalau fisika modern, tokoh sentralnya itu adalah Albert Einstein. Nah, ciri-ciri pembahasan dalam fisika klasik, bendanya itu besar-besar. Jadi kajian pembahasannya dalam fisika klasik, bendanya itu besar, misalnya mobil, batu, dan lain sebagainya. Tapi kecepatannya kecil, bergerak dengan kecepatan yang sangat kecil. Tolong bedakan dengan fisika modern. Kalau fisika modern, ciri-cirinya bendanya itu sangat kecil, kajiannya itu partikel, dan kecepatannya itu besar-besar mendekati kecepatan cahaya. Dalam hal ini bahasa yang saya gunakan itu mendekati, karena menurut Einstein itu sendiri kecepatan terbesar itu adalah kecepatan cahaya. Oke ya. Nah, biar tambah paham, coba perhatikan ilustrasi pada gambar di sini. Nah, ada dua mobil bergerak searah. Mobil A bergerak dengan kecepatan 80 km per jam dan mobil B 60 km per jam. Nah, menurut aturan fisika klasik dalam kondisi pertama ini, ya, untuk kondisi pertama ini diamati oleh pengemudi, artinya berapa kecepatan mobil B diamati oleh pengemudi yang ada di mobil A, atau sebaliknya berapa kecepatan mobil A dinilai atau diamati oleh pengemudi yang ada di dalam mobil B. Nah, untuk penilaian kecepatan terhadap kecepatan yang dinilai oleh pengemudi itu aslinya sama. Oke ya, aslinya sama. Artinya kecepatan mobil B dinilai oleh pengemudi yang ada di A, atau VBA itu kecepatan mobil B dinilai dari mobil A. Kalau VAB itu mobil B dinilai oleh pengamat yang ada di mobil A. Nah, ini sama. Karena sama, saya notasikan dengan V. Oke ya. Nah, untuk mencari nilai V itu kalau kondisinya seperti ini, kondisinya ini kan dinilai oleh pengemudi.
Tapi kalau kasusnya seperti ini, kasusnya itu searah, bergerak searah, dia dikurangi. Itu ya. Kalau kondisi 1, perlu saya tekankan, kondisi 1 itu diamati oleh pengemudi. Jadi yang ngamati itu ikut di dalam benda yang bergerak ini. Oke ya. Nah, kasusnya kalau kasus bergerak searah, menurut fisika klasik dia dikurangi. Sehingga kecepatan VA menurut B atau kecepatan VBA menurut pengamati A itu sama halnya 80 dikurangi 60 sama dengan 20 km per jam. Oke ya. Jadi lalu bagaimana kalau seandainya ini saya kebalik, 60 kurangi 80, ya tetap hasilnya 20, karena nanti hasil negatif min 20 itu dalam kecepatan yang notabene termasuk besaran vektor, tanda negatif itu hanya menunjukkan arah saja. Jadi kecepatan tidak ada nilai negatif, itu ya. Jadi pasti nilainya positif meskipun 60 dikurangi 80. Intinya kalau kasusnya itu bergerak searah seperti ini, menurut fisika klasik dikurangi, itu ya. Oke, coba perhatikan dan bedakan dengan kondisi yang sama tapi kasus yang berbeda. Ya, kasusnya sekarang bergerak saling mendekat. Nah, kalau bergerak saling mendekat menurut fisika klasik dia dijumlah. Artinya 80 ditambah 60 sama dengan 140 km per jam. Oke ya, paham ya? Jadi kasusnya kalau menurut fisika klasik, jika kedua mobil itu searah seperti ini, maka dia dikurangi. Kalau saling mendekat dia dijumlah. Nah, hal ini tidak sesuai dan tidak bisa diaplikasikan teori ini kalau bendanya itu kecil dan kecepatannya besar. Dalam hal ini kajian dalam fisika modern itu kan bendanya kecil, partikel, dan kecepatannya besar, mendekati kecepatan cahaya. Ini kalau kita gunakan teori fisika klasik, dia kan seharusnya dijumlah karena kasusnya itu saling mendekat. Nah, kalau kita gunakan fisika klasik itu tidak sesuai. Kita coba. Nah, menurut fisika klasik kan dijumlah, maka saya jumlahkan sehingga 0,8 C ditambah 0,6 C. Nah, hasilnya itu melebihi kecepatan cahaya 1,4. Kalau 0,8, 0,9, 0,6 itu kan masih di bawahnya kecepatan cahaya. Tapi kalau sudah 1, itu kan sudah melebihi kecepatan cahaya, dan ini tidak boleh. Ya, kembali lagi karena aturan dari postulat Einstein tadi, kecepatan tertinggi itu adalah kecepatan cahaya. Oke ya, karena tidak sesuai sebab karena V lebih besar sama dengan C. Jadi sama dengan saja sudah tidak boleh. Itu ya, karena konteksnya di sini itu adalah partikel bukan cahaya. Maka Einstein mengeluarkan postulat ya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga postulat Einstein V sama dengan VA plus minus VB per 1 plus minus VA kali VB per D kuadrat. Plus minus ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau dalam kondisi pertama ini diamati oleh pengemudi bernilai plus kalau saling mendekat seperti ini. Oke ya, bernilai negatif kalau searah seperti ini. Jadi untuk minus ini searah atau saling menjauh, itu ya. Oke, kita buktikan postulat Einstein apakah sudah sesuai menyelesaikan masalah ini. Kalau ini kan masalahnya tidak bisa dipakai karena apa? Karena dia sudah melebihi dari kecepatan cahaya, itu ya. Oke, coba kita buktikan, kita masukkan dengan kasus yang sama. Karena dia kasus ini bergerak bergerak mendekati, saling mendekat, maka dia dijumlahkan sehingga 0,8 ditambah 0,6 itu 1,4
0,8 kalau dikalikan dengan 0,6 sama dengan 0,48. C kuadrat boleh dicoret. Itu ya. Sehingga 1,4 itu turun, 1 plus 0,48 jadi 1,48. Sehingga kalau dibagi sama dengan 0,98. Nah, ini kan sudah sesuai. Artinya di bawah kecepatan cahaya. Kalau ini tadi kan melebihi kecepatan cahaya. Itu ya, artinya postulat Einstein ini menyelesaikan masalah ketika partikel dan kecepatan yang sangat besar itu tidak bisa digunakan teori fisika klasik. Itu ya. Nah, ini untuk kondisi pertama, diamati oleh pengemudi. Coba perhatikan untuk kondisi yang kedua, diamati oleh pengamat yang diam. Oke ya, jadi kalau kondisi pertama tadi pengamatnya itu ikut bergerak dalam benda tersebut. Tapi kalau kondisi kedua pengamatnya itu diam di luar sistem. Nah, postulat yang digunakan itu masih sama, cuma aturan plus minus yang berbeda. Kalau kondisi pertama saling mendekat, dia kan negatif. Tapi kalau kondisi yang kedua kalau saling searah, kalau kondisi pertama tadi kan negatif, tapi kalau saling searah seperti ini, bergerak saling searah, dia positif kalau kondisi kedua. Dan kebalikannya kalau saling menjauh itu negatif. Oke ya, kita coba untuk kasus seperti ini ya, yang ada di soal ini. 0,6 partikel A dan partikel B 0,4. Karena dia bergerak searah maka dia dijumlah. Oke ya, karena kasusnya itu adalah bergerak searah maka dia dijumlah. 0,6 ditambah 0,4 itu 1. 0,6 dikali 0,4 itu 0,24. C kuadratnya bisa dicoret sehingga 1 turun, 1 plus 0,24 jadi 1,24. Ketika dibagi sama dengan 0,8C. Nah, ini berbeda ketika kasusnya partikelnya bergerak berlawanan arah. Maka plus minusnya digunakan tanda negatif. Itu ya. Jadi 0,6 dikurangi 0,4, 0,2. 0,6 dikali 0,4, 0,24. C kuadratnya dicoret sehingga sisa 0,2D per 1 dikurangi 0,24 jadi 0,76. Dibagi sama dengan 0,26. Oke ya. Nah, ini jawaban ketika kasusnya berlawanan arah. Oke ya, jadi itu yang paling penting, tanda plus minus. Dan perlu diperhatikan itu kondisinya. Jadi kondisi dulu yang diperhatikan, dia pengamatnya itu diam atau ikut dalam benda tersebut. Oke ya, ini nanti yang menentukan aturan plus minus. Oke, selanjutnya relativitas panjang atau istilah lain kontraksi Lorentz. Apa maksudnya? Jadi ketika ada sebuah benda ya, panjang suatu benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu akan tampak lebih pendek. Coba ilustrasinya di sini. Nah, ketika benda itu diam, panjangnya itu L0. Nah, ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, dia tampak kelihatan lebih pendek, menjadi L. Itu ya. Nah, untuk relativitas panjang yang akan kita bahas dan juga relativitas massa, relativitas waktu, itu nanti ada konstanta relativistik ya, dengan lambang gamma, nilainya 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke ya, ini digunakan nanti di pembahasan selanjutnya. Jadi ini tidak digunakan konstanta relativistik di pembahasan yang pertama, relativitas kecepatan. Oke ya. Untuk relativitas panjang rumusnya itu L ya, panjang ketika benda itu bergerak L sama dengan L0 dibagi konstanta relativistik. Kenapa kok dibagi? Karena mengalami penyusutan menjadi lebih pendek. Nah, tolong ini nanti yang dibedakan dengan relativitas massa, relativitas waktu yang akan kita bahas di materi ketiga dan keempat.
Oke ya, materi yang kedua ini relativitas panjang itu tampak lebih pendek. Karena tampak lebih pendek maka dibagi. Tuh. Nah, sehingga ketika saya masukkan gamanya jadi L0 per 1 per akar 1 min V kuadrat per D kuadrat. Nah, hal ini dalam matematika boleh dilempar ke atas, artinya jadi L0 kali akar 1 min V kuadrat per D kuadrat. Oke ya, L itu adalah panjang benda diukur oleh pengamat yang bergerak. Jadi ketika benda itu bergerak, L0 itu ketika benda diam, dan V itu adalah kecepatan benda tersebut. Itu ya. Nah, contoh soal biar tambah paham. Oke, benda bergerak dengan kelajuan 0,6 C dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam, terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar berapa persen? Oke, coba perhatikan yang diketahui dulu. V-nya ya 0,6 C. Nah, yang ditanyakan apa? Persentase. Persentase panjang penyusutan. Oke ya. L-nya ini nanti kita cari dulu. Baru kita cari persentasenya. Oke ya, ini dalam persen ini. Nah, kita masukkan dulu rumus menurut relativitas panjang ya. V-nya kita masukkan 0,6 C dikuadratkan jadi 0,36 C kuadrat. C kuadrat dicoret sehingga 1 kurangi 0,6 0,36. 1 dikurangi 0,36 sama dengan 0,64. Di akar jadi 0,8. L0 turun ya, mulai dari awal L0 nya turun. Nah, ini L nya panjang ketika bergerak itu adalah 0,8 kali panjang awal. Nah, berapa perubahannya? Nah, ini yang kita cari, besar penyusutannya itu berapa ya. Berarti L0 panjang awal dikurangi nilai ini panjang akhir. Panjang awal dikurangi panjang akhir, ini kan perubahan besar penyusutannya. Oke ya, jadi 1 dalam matematika nggak ditulis, 1 kurangi 0,8 jadi 0,2 L0. Nah, ini besar penyusutannya sebesar 0,2 L0. Lalu berapa persennya? Kan yang ditanyakan persen, sehingga tinggal dikali 100% jadi 20%. Oke, itu untuk jawaban dari soal ini. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk relativitas waktu atau istilah lain dilatasi waktu. Artinya ketika ada sebuah benda ya, waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak dalam benda yang mendekati kecepatannya, mendekati kecepatan cahaya itu akan tampak lebih besar. Jadi ada sebuah jam ya, sebuah jam yang bergerak dalam sebuah benda yang mendekati kecepatan cahaya itu tampak lebih besar atau tampak lebih lama. Oke ya, karena tampak lebih besar maka dia dikali. Kalau tadi di materi kedua relativitas panjang itu kan mengalami penyusutan. Mengalami penyusutan, maka karena tampak lebih kecil sehingga dibagi tadi. Kalau sekarang tampak lebih besar dikali. Itu ya. Nah, sehingga kalau dimasukkan gamma tadi itu kan konstanta relativistik dimasukkan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi bisa ditulis dalam bentuk lain karena delta T0 dikali 1 ya, berarti sama dengan delta T0. Nah, ini keterangannya. Oke ya. Delta T itu berarti ya setelah bergerak, selang waktu ketika bergerak, delta T0 ketika diam. V itu adalah kecepatan pengamat. Kecepatan delta T ini, kecepatan bendanya itu ya. Oke, contoh soal biar tambah paham. Suatu peristiwa terjadi selama 3 second menurut pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu. Nah, coba perhatikan di sini yang diketahui dulu. 3 ini apa? 3 ini delta T
delta T apa? Delta T0. Delta T ya. Karena yang ditanyakan kan pengamat diam. Menurut pengamat diam berarti delta T0 nanti yang ditanyakan. V-nya 0,8 C. Oke ya, delta T0 yang ditanyakan. Sehingga kita masukkan rumus relativitas waktu. Delta T-nya kita masukkan 3, delta T0 yang dicari, V-nya kita masukkan 0,8 C. Nah, kita dahulukan perhitungannya yang dikurung ini ya, dikuadratkan jadi 0,4 C kuadrat. C kuadratnya dihilangkan jadi 0,4 ya. 1 dikurangi 0,4. Oke ya, 1 kurangi 0,4 berapa? 0,36. Nah, akar 0,36 berapa? 0,6. Hingga ketika saya mencari delta T0, ini pindah ruas. Awalnya dibagi jadi dikali. Berarti 3 kali 0,6. Berapa? 3 kali 0,6? Oke, 1,8 second. Nah, ini jawaban dari pertanyaan ini. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Untuk yang relativitas massa, ini seharusnya materi keempat ya. Ini materi terakhir untuk relativitas massa. Menurut Einstein, massa benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan tampak lebih besar dari benda yang diam. Nah, karena tampak lebih besar maka dikali. Itu ya. Jadi M sama dengan M0 massa awal, massa diam, dikali konstanta relativistik. Ya, dikali gamma karena menjadi lebih besar. Jadi ciri-cirinya di sini kapan dikali, kapan dibagi konstanta relativistiknya dilihat dari pengertiannya. Kalau massa dia tampak lebih besar. Kalau tadi yang ketiga, materi ketiga tadi apa? Waktu ya. Waktu tampak lebih besar maka juga dikali, tapi kalau panjang tampak lebih kecil, menyusut, maka dibagi. Oke ya. Nah, sekali lagi ketika dimasukkan, jadi rumus akhirnya itu M sama dengan M0 per 1 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini keterangannya. Untuk M itu adalah massa ketika bergerak, M0 itu ketika diam, dan V itu adalah kecepatannya. Nah, contoh, bila C kecepatan cahaya, maka kecepatan yang diperlukan oleh suatu benda supaya massanya bertambah 25% dari semula. Paham nggak kira-kira pertanyaannya apa? Oke, kita coba perhatikan, tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui kan delta M. Oke ya, delta M di sini kan bertambah berarti perubahan besarnya massa. Gitu ya. Perubahan besarnya massa 25% berarti delta M. Delta M-nya itu 25% dari semula, berarti 25% M0. Itu yang diketahui. Yang ditanyakan apa? V-nya kan, maka kecepatan yang diperlukan oleh suatu benda dan seterusnya adalah, nah berarti V yang ditanyakan. Oke, kita cari dulu nilai M-nya. Ini kan masih delta M. Oke ya, ini masih delta M, kita cari M-nya dulu. Nah, coba saya ilustrasikan dengan ini ya. Ini bukan kajian panjang tapi massa ya. Otomatis kalau lebih panjang berarti massanya lebih besar. Kalau panjangnya kecil berarti massanya lebih kecil, kan logikanya seperti itu ya. Ada sebuah massa diam ya, ketika benda tersebut digerakkan mendekati kecepatan cahaya maka dia menjadi tampak lebih besar. Nah, di sini ada delta M. Nah, delta M-nya ini adalah 25%. Nah, ketika saya mencari M, berarti kan M0 ditambah delta M. Itu ya. Nah, kita cari kita rubah dulu ya, delta M itu kan dalam persen, berarti tinggal dibagi 100, berarti 0,25 kali M0. Itu ya. Kan 25% M0 berarti 25 kali 100%. 25 dibagi 100. Ya. Jadi 0,25.
Itu ya. Nah, ini masih delta M. Nah, berapa M-nya? Untuk mencari M kan M0 ditambah delta M. Delta M-nya ketemu 0,25 M0. Sehingga 1 kan ini, 1 kan nggak ditulis dalam matematika. 1 ditambah 0,25 berapa? 1,25 M0. Itu ya. Oke, sudah ketemu M0-nya, baru substitusikan ke rumus. Rumus relativitas massa itu kan ini. M sama dengan M0 akar 1 min B kuadrat per C kuadrat. Oke ya, saya masukkan M-nya di sini itu sebesar 1,25 M0. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya saya pindah ruas, tukar. Ini tukar ya. Ini saya pindah ke sini, dan yang ini akar 1 dan seterusnya ini saya pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi seperti ini. Oke ya. Saya kelompokkan M0-nya, yang ada M0-nya itu di ruas sebelah kanan. Oke, sehingga 1 dibagi 1,25, 1 bagi 1,25 itu kan 0,8. M0-nya dicoret, hilang. Habis. Itu ya. Oke. Nah, untuk akar saya pindah, untuk menghilangkan akar saya pindah ke ruas kanan, itu dikuadratkan. Oke ya, sehingga 0,8 dikuadratkan sama dengan 0,64. Oke ya, sehingga 1 ini saya pindahkan, saya pindah ke sini ya. 1 awalnya kan negatif, jadi awalnya kan positif, jadi pindah ruas seharusnya kan negatif, tapi saya buat positif, yang ini hasilnya negatif jadinya positif. Paham ya? Sama saja sih bentuk seperti ini. Jadi awalnya kan 1 ini kan positif, pindah ruas seharusnya kan negatif, tapi di sini positif. Kenapa? Karena ini saya rubah, yang seharusnya di sini negatif saya rubah positif. Ya, ini kan turun mestinya kan tetap positif, tapi saya rubah negatif. Oke, paham ya? Ini sama saja sih, cuma perubahan ruas. Oke, kita lanjut. 1 dikurangi 0,64 berapa? 0,36. Oke, sekali lagi menghilangkan kuadrat, baru di akar. Akar 0,36 berapa? 0,6. Sehingga V sama dengan 0,6 C. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, ini pembahasan dari saya cukup sekian. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.